Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Nunung dalam pembelajaran 6D Globalisasi Subtema 2 pembelajaran 5, yaitu halaman 66 sampai 71. Teman-teman siapkan buku paket, buku tulis, dan pulpennya ya. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita membahas tentang IPS, yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Yang kedua adalah pembelajaran SBDP, yaitu membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Lanjut ya, tetap semangat teman-teman. Oke, yang pertama dulu ya, yaitu tentang IPS, menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Salah satu penyebab terjadinya era globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Era globalisasi saat ini memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun budaya. Sebagai contoh, melalui televisi atau media sosial, masyarakat mengenal gaya hidup yang berbeda. Hal ini mengakibatkan munculnya keinginan untuk mengubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup pada era globalisasi meliputi perubahan terhadap pemilihan makanan, pakaian, gaya bicara, juga cara pandang, nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, kita harus menyikapi era globalisasi ini dengan memanfaatkan dampak positif globalisasi dan menghindari dampak negatifnya ya teman-teman. Yuk, apa sih itu? Nah, ini dia adalah contoh perkembangan globalisasi pada teknologi komunikasi. Teman-teman bisa lihat ya gambar telepon genggam yang ada di samping kiri. Dahulu, telepon genggam bukan barang yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Tapi, seiring perkembangan teknologi, telepon genggam yang berevolusi menjadi smartphone atau telepon pintar menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi bagi golongan masyarakat tertentu. Terutama sekarang ya, apalagi pelajarannya masih dengan menggunakan PJJ, pelajaran jarak jauh atau daring. Maka dibutuhkan sekali telepon genggam untuk mengakses informasi dan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Betul kan teman-teman? Yuk kita lanjut ya. Nah, tadi dampak positifnya, kita dapat belajar secara online dengan telepon genggam. Nah, sekarang salah satu dampak negatif globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat bahan berbahaya yang semakin merajalela, semakin banyak. Ya, hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya kasus penyelundupan yang dilakukan oleh negara asing. Melalui apa? Jalur penerbangan internasional maupun jalur pelayaran. Ya, biasanya diselundupkan pada perahu-perahu atau muatan-muatan, malah bisa juga dengan barang-barang yang ada di dalam kontainer-kontainer. Wow, sangat berbahaya. Nah, penyalahgunaan narkoba harus diatasi secara tuntas, baik di tingkat regional atau dalam negeri itu sendiri maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar negara setiap seperti kerjasama ASEAN. Nah, apa sih itu kerjasamanya? Nah, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup dengan cara memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah, kerjasamanya adalah di bidang penanggulangan narkoba telah berlangsung sejak ditandatangani ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada sidang Menteri-Menteri Luar Negeri Asia Tenggara, yaitu di Manila, tanggal 26 Juni 1976.
Nah, dalam lingkup ASEAN, kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau disingkat dengan ASOD. Kenapa sih harus perlu kerjasama? Karena seluruh negara-negara ASEAN ini harus sepakat biar perkembangan atau penyalahgunaan baik penyebarannya atau penggunaan narkoba bisa dihentikan benar-benar secara tuntas. Ya, lanjut ya. Jadi, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan tujuan dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk saling tukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan narkoba. Nah, Indonesia pun Masya Allah nih keren banget ya, berperan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba, yaitu BNN melaluinya. BNN apa ya? Yaitu Badan Narkotika Nasional. Pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN bekerja sama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Teman-teman juga harus mendukung ya program pemerintah ini ya, supaya tuntas tas narkoba no way. Nah, sekarang teman-teman, dari uraian di atas, yuk silakan menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 67 ya. Nanti tulis aja, kalau muat silakan kalian tulis di buku paketnya. Kalau memang jawabannya lebih banyak silakan boleh di buku tulis. Oke, kita lanjut. Nah, ini pelajaran yang kedua, yaitu tentang SBDP, membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan penyebaran narkoba dan kesadaran akan bahaya narkoba dapat dilakukan menggunakan brosur. Brosur merupakan salah satu reklame berbentuk selebaran kertas. Brosur berisi informasi mengenai suatu hal yang bersifat non-komersial seperti iklan layanan masyarakat seperti yang di samping ya. Misalnya tentang penyalahgunaan narkoba, pencegahannya bagaimana. Terus juga bagaimana bahaya narkoba dan atau kita hidup dengan hidup dunia indah tanpa narkoba atau hidup cerdas tanpa narkoba, hidup sehat tanpa narkoba ya, maupun informasi komersial mengenai penawaran jasa dan produk. Kayak produk misalnya penawaran mobil, motor, rumah itu juga bisa ya, atau jasa, misalnya jasa bengkel, jasa salon juga bisa ya. Nah, berdasarkan gambar tadi yang di atas yang di samping ini, sekilas brosur sepertinya mirip ya dengan poster. Hal yang membedakannya adalah ukuran, cara cetak, dan cara penyampaian. Ukuran brosur lebih kecil dibandingkan poster. Brosur biasanya dicetak bolak-balik atau 2 muka, sedangkan poster dicetak 1 muka. Penyampaian brosur dilakukan secara langsung, dibagikan secara gratis kepada konsumen ataupun masyarakat luas. Sedangkan poster ditempel di dinding-dinding agar masyarakat membaca informasi di dalamnya. Nah, fungsi utama dari sebuah brosur ialah memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan secara terperinci. Umumnya, brosur dibuat dengan desain yang menarik dan isi yang jelas agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk Untuk membeli atau mengikuti anjuran pada brosur. Nah, bagaimana ya langkah-langkahnya membuat brosur yang efektif? Yuk kita simak lagi slide selanjutnya. Nah, ini dia langkah-langkah membuat brosur yang efektif. Yang pertama adalah tentukan tema untuk brosur yang akan dibuat. Sesuaikan dengan jenis usaha atau informasi yang akan disampaikan. Misalnya, untuk usaha yang berkaitan dengan seni, teman-teman dapat memilih brosur penuh corak warna-warni biar meriah. Sedangkan brosur mengenai peringatan bahaya merokok dapat dipilih warna-warna yang mencolok agar jelas bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Yang
Yang kedua, gunakan kalimat dan foto yang menarik agar masyarakat memutuskan mau membaca informasi di dalam brosur. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah gunakan poin-poin penting untuk menulis informasi di dalam brosur. Nah, jangan sampai ketinggalan juga. Langkah yang keempat, yaitu tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi, antara lain nomor ponsel, alamat, situs, internet, surat ke elektronik, dan sosial media, agar bila ada yang berminat dapat menghubungi langsung produk atau jasa yang ditawarkan dalam brosur tersebut. Nah, apa ya kegiatan teman-teman selanjutnya ya? Yuk kita simak. Wow, hari ini teman-teman akan membuat keterampilan kinerja produk. Apa sih produknya? Apa sih yang ingin teman-teman buat? Nah, kegiatannya ada di halaman 69. Sekarang teman-teman, cobalah membuat sebuah brosur untuk mengampanyekan hidup sehat dengan berolahraga. Brosur tersebut untuk disebarkan kepada masyarakat di sekitar lingkunganmu. Teman-teman, untuk lebih mudahnya, buat kerangka gagasan terlebih dahulu ya. Insya Allah ada di tabel halaman 69 juga. Setelah itu, ya setelah selesai, kumpulkan brosur yang telah kamu buat. Kemis ya, bis tunggu hari Rabu. Oke deh. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu 2 IPS dan SBDP. Terima kasih ya teman-teman, semangat selalu. Yuk kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.